Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vimelia Wikan Praudia, pendaftar program studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya bermaksud memaparkan usulan proposal disertasi saya yang berjudul Determinasi Niat Berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara pada Generasi Z dengan analisis berdasarkan latar geografis, lingkungan sosial, dan asal perguruan tinggi. Topik atau ide riset ini berangkat dari keprihatinan saya terhadap rendahnya partisipasi generasi Z atau yang selanjutnya disebut Gen Z ke dalam sektor publik, khususnya berkaitan dengan karir sebagai aparatur sipil negara atau selanjutnya disebut ASN. Dapat diketahui bahwa ASN adalah garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun, jika kita melihat kondisi saat ini, terdapat tantangan serius yang perlu mendapat perhatian. Gen Z saat ini merupakan mayoritas dalam angkatan kerja. Angkanya mencapai 34% dari total angkatan kerja di Indonesia. Tetapi proporsi mereka sebagai seorang ASN masih sangat rendah, hanya sekitar 8%. Data ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara potensi dan partisipasi aktual mereka di sektor publik. Survei dari IDN Times pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa 68,3% Gen Z lebih memilih bekerja di sektor swasta daripada menjadi seorang ASN. Selain itu, salah satu penyebab rendahnya jumlah Gen Z yang menjadi ASN adalah adanya gap nilai dan ekspektasi antara karakteristik pekerjaan ASN dengan preferensi Gen Z. Gen Z dikenal dengan mengutamakan fleksibilitas, work-life balance, serta ruang pengembangan diri yang besar. Sayangnya, sektor publik di Indonesia masih identik dengan budaya kerja yang hierarkis, kaku, dan kurang responsif terhadap perubahan zaman. Tantangan ini lebih terasa di instansi pusat dibandingkan di daerah karena sektor swasta yang mayoritas terletak di kota-kota besar menawarkan gaji yang lebih kompetitif, jenjang karir yang lebih fleksibel, dan sistem kerja yang lebih modern, yang mana faktor-faktor ini jelas menjadi daya tarik bagi seorang Gen Z. Ada pula ketimpangan dalam distribusi ASN. Mayoritas ASN yang berhasil lolos seleksi CPNS atau CASN berasal dari perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang sangat baik yang terletak di Pulau Jawa. Selain itu, faktor keluarga juga berperan signifikan dalam membentuk aspirasi karir Gen Z. Hasil studi juga menunjukkan bahwa latar belakang orang tua, pendidikan, hingga struktur keluarga turut memengaruhi pilihan karir anak muda saat ini. Dengan semua tantangan ini, menjadi penting untuk memahami bagaimana niat Gen Z terhadap karir ASN terbentuk, serta apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani ekspektasi mereka dengan realitas di sektor publik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, saya merumuskan satu pertanyaan umum, yaitu bagaimana latar belakang geografis, lingkungan sosial, dan asal perguruan tinggi memengaruhi persepsi dan motivasi Gen Z dalam memilih karir sebagai ASN di Indonesia. Diikuti dengan 5 pertanyaan khusus, yaitu yang pertama, apa saja nilai kerja dan ekspektasi utama yang dicari Gen Z dalam profesi ASN? Yang kedua adalah bagaimana perbedaan persepsi dan motivasi Gen Z terhadap pekerjaan ASN berdasarkan latar geografisnya. Yang ketiga, sejauh mana lokasi dan reputasi perguruan tinggi memengaruhi niat Gen Z untuk menjadi seorang ASN. Yang keempat, bagaimana peran sikap, norma sosial, ekspektasi, dan motivasi intrinsik dalam membentuk niat Gen Z untuk bergabung sebagai ASN. Dan yang terakhir adalah strategi atau reformasi apa yang dapat meningkatkan daya tarik sektor publik bagi Gen Z dengan lingkungan sosial dan geografis yang beraneka ragam. Hadirnya pertanyaan tersebut kemudian memunculkan tujuan penelitian. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana latar geografis, lingkungan sosial, dan asal perguruan tinggi memengaruhi persepsi dan motivasi Gen Z untuk berkarir sebagai ASN di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi nilai kerja dan ekspektasi utama yang dicari Gen Z terhadap pekerjaan ASN. Yang ketiga adalah untuk menganalisis perbedaan persepsi dan motivasi Gen Z terhadap ASN sebagai karir berdasarkan latar belakang wilayah tempat tinggal mereka. Yang keempat, mengkaji pengaruh asal perguruan tinggi terhadap niat berkarir sebagai seorang ASN. Yang kelima adalah menjelaskan bagaimana peran sikap
norma sosial, ekspektasi, dan motivasi intrinsik berpengaruh terhadap niat Gen Z untuk menjadi ASN. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan reformasi yang kontekstual dan inklusif untuk meningkatkan partisipasi Gen Z dalam sektor publik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memiliki tiga manfaat utama. Yang pertama, secara teoritis, peneliti ingin mengembangkan model konseptual baru mengenai pembentukan niat karir Gen Z untuk menjadi ASN dengan mengintegrasikan tiga teori utama. Yang pertama adalah Theory of Planned Behavior, Expectancy Theory, dan Self-Determination Theory. Yang kedua, manfaat empiris muncul dari pendekatan komparatif antara mahasiswa Gen Z dan ASN Gen Z yang memungkinkan pemetaan kesenjangan antara niat awal dan realita bekerja di sektor publik. Dan yang terakhir adalah secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi perumusan kebijakan rekrutmen ASN yang lebih relevan dengan preferensi Gen Z, serta membantu kampus dan pembuat kebijakan dalam menyiapkan strategi pengembangan talenta muda yang lebih kontekstual dan evidence-based. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu dan landasan teori. Menentukan teori yang relevan dan kebaruan dari penelitian ini, saya telah mengkaji beberapa studi untuk mengetahui penelitian terdahulu dengan topik yang relevan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah topik mengenai budaya dan nilai kerja Gen Z. Jika kita melihat dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan yang cukup konsisten mengenai nilai dan budaya kerja yang dipegang oleh Gen Z. Pertama, mereka sangat menghargai fleksibilitas dan work-life balance. Yang kedua, mereka menuntut adanya ruang untuk pengembangan diri dan makna dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah stabilitas karir. Yang keempat adalah mereka merespon positif terhadap kepemimpinan yang suportif dan inklusif. Dan yang terakhir, Gen Z cenderung bertahan di organisasi yang memiliki budaya dan nilai yang sejalan dengan nilai pribadi mereka. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Gen Z adalah generasi yang ingin bekerja di lingkungan yang fleksibel, berkembang, stabil, dan bermakna. Topik yang kedua berkaitan dengan lingkungan eksternal dan aspirasi karir. Dari berbagai penelitian, tampak jelas adanya kesamaan pola dalam faktor-faktor yang memengaruhi aspirasi karir Gen Z. Pertama, peran orang tua dan keluarga muncul sebagai faktor yang paling konsisten yang memengaruhi keputusan karir, baik dari segi harapan, latar pendidikan, maupun struktur keluarga. Yang kedua, Gen Z tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, tetapi juga oleh tekanan sosial, seperti pandangan teman sebaya, komunitas, serta citra profesi tertentu. Dan yang terakhir, mereka sangat mempertimbangkan faktor internal seperti minat pribadi mereka, motivasi dan persepsi diri mereka terhadap suatu pekerjaan, dan pengalaman pendidikan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan karir. Topik yang selanjutnya adalah letak geografis dan institusi pendidikan terhadap aspirasi karir. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terbukti bahwa aspirasi karir generasi muda di berbagai wilayah di Indonesia secara spesifik dipengaruhi oleh akses dan kualitas pendidikan, serta di mana mereka tumbuh dan besar. Dan topik yang terakhir berkaitan dengan reformasi ASN. Beberapa studi telah dilakukan, namun belum ada yang berfokus pada reformasi sektor publik atau ASN di Indonesia yang fokus terhadap nilai kerja dan budaya Gen Z. Padahal berdasarkan hasil studi tersebut, inisiatif yang sejalan dengan nilai Gen Z seperti gaya kepemimpinan transformasional, pelatihan, dan pengembangan diri memiliki dampak yang positif terhadap ASN secara keseluruhan. Berdasarkan kajian pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan objek dan cakupan yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Objek penelitian ini mencakup dua kelompok yang berbeda, yaitu mahasiswa dan lulusan baru Gen Z, serta Gen Z yang telah menjadi ASN, untuk menggambarkan bagaimana niat awal Gen Z dalam memilih karir sebagai seorang ASN terbentuk, serta bagaimana realitas setelah mereka bekerja sebagai seorang ASN. Selain itu, cakupan penelitian ini memadukan faktor kontekstual dengan faktor psikologis dalam membentuk niat Gen Z untuk menjadi ASN, yang mana hal ini belum pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga belum diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat Gen Z untuk berkarir sebagai seorang ASN. Untuk memahami niat Gen Z dalam memilih karir sebagai ASN, saya menggunakan tiga teori utama yang nantinya akan saling melengkapi. Yang pertama adalah Theory of Planned Behavior. Teori ini menekankan tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsi.
Dalam konteks ini, teori ini menjelaskan bagaimana persepsi pribadi, tekanan sosial, dan kemudahan atau hambatan yang akan dirasakan Gen Z mempengaruhi niat mereka untuk bergabung dengan ASN. Kedua, saya menggunakan expectancy theory yang menekankan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh harapannya terhadap hasil kerja dan imbalan yang diperoleh. Teori ini penting untuk menjelaskan bagaimana Gen Z mempertimbangkan nilai-nilai seperti gaji, jenjang karir, kepuasan kerja dalam memilih sektor publik. Dan yang terakhir adalah self-determination theory. Teori ini digunakan untuk memahami motivasi intrinsik Gen Z, khususnya apakah pekerjaan di sektor publik mampu memenuhi kebutuhan psikologis mereka atas otonomi, kompetensi, dan keterlibatan dalam pekerjaan. Sehingga ketiga teori ini saya integrasikan untuk membentuk model konseptual yang lebih utuh dan kontekstual. Dari integrasi ketiga teori tadi, kerangka konseptual ini terbentuk. Di sisi kiri, kita melihat adanya faktor kontekstual yang terdiri atas latar geografis, asal perguruan tinggi, serta lingkungan sosial. Variabel ini diuji melalui hipotesis 1A, 1B, dan 1C, sedangkan keseluruhan faktor kontekstual terhadap niat Gen Z untuk menjadi ASN diuji melalui hipotesis 1. Faktor-faktor ini akan memengaruhi faktor psikologis yang meliputi tiga hal, berdasarkan self-determination theory, berdasarkan expectancy theory, dan berdasarkan theory of planned behavior. Hubungan ini diuji melalui hipotesis 2. Selanjutnya, faktor psikologis ini secara langsung akan memengaruhi niat Gen Z untuk berkarya sebagai ASN, sebagaimana nantinya akan dijelaskan dalam hipotesis 3 dan subhipotesis 3A, 3B, dan 3C. Model ini dirancang untuk menangkap dinamika yang kompleks dan berlapis dalam pembentukan niat karir Gen Z yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh konteks sosial dan latar belakang mereka. Berikut merupakan hipotesis yang terbentuk berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya. Hipotesis 1 berkaitan dengan faktor kontekstual terhadap niat berkarir sebagai ASN, hipotesis 2 berkaitan dengan faktor kontekstual yang akan memengaruhi faktor psikologis, dan hipotesis 3 mengenai faktor psikologis terhadap niat berkarir sebagai ASN. Selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang mengkolaborasikan hasil data kuantitatif dan kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran secara terukur dan komprehensif terhadap jawaban pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer didapatkan melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan menggunakan kuesioner yang menargetkan dua kelompok responden yang berbeda. Kelompok responden pertama bertujuan untuk memperoleh data mengenai latar belakang geografis, lingkungan sosial, dan asal perguruan tinggi responden dan pengaruhnya terhadap motivasi, persepsi, dan niat mereka untuk berkarir menjadi ASN. Sedangkan kelompok responden yang kedua bertujuan untuk memperoleh data mengenai ASN Gen Z dari berbagai instansi, latar belakang geografis, dan lingkungan sosial mengenai kesesuaian ekspektasi mereka sebelum dan sesudah menjadi ASN. Yang selanjutnya adalah wawancara semi terstruktur akan dilakukan kepada perwakilan lembaga yang berkaitan dan berwenang terhadap perubahan kebijakan dan proses rekrutmen seperti Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan dalam proses rekrutmen, serta strategi yang mungkin diterapkan untuk menarik lebih banyak talenta muda dari berbagai latar belakang. Untuk sumber data sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel berita, laporan resmi dari lembaga terkait, dan UU yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang pertama, metode yang digunakan untuk analisis data kuantitatif ialah menggunakan uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, t-test, ANOVA, dan regresi linear berganda. Masing-masing uji yang dilakukan memiliki tujuan yang berbeda-beda dan nantinya akan menghasilkan data yang komprehensif, valid, dan reliable. Di sisi lain, metode yang digunakan untuk analisis data kualitatif ialah menggunakan content summary karena jumlah narasumber yang tidak besar dan bersifat purposif, sehingga lebih berfokus pada kualitas informasi yang diperoleh, dan hasil dari analisis ini akan digunakan untuk memperkaya dan memperdalam temuan kuantitatif, sekaligus untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang kontekstual, realistis, dan evidence-based. Demikian pemaparan mengenai usulan disertasi saya, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan kontribusi penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.